Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap 1, yaitu honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 gigit jari. Soal tuntutan tolak P3K paruh waktu, BAM DPR RI bilang begini, tidak bisa simsalabim. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Perjuangan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 menyemangatkan, menyelamatkan karir mereka telah mencapai puncaknya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 kemarin, tenaga aliansi honorer R2 dan R3 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para tenaga honorer menyampaikan tuntutan utama, yaitu menolak pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Terkait dengan penolakan tersebut, Aliansi Honorer R2 dan R3 meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terpantau aksi unjuk rasa yang digelar pada hari Senin kemarin tersebut dihadiri oleh honorer dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing daerah dan juga forum diterima untuk melakukan audiensi bersama Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI. Dalam momen audiensi tersebut, perwakilan Aliansi Honorer kembali menyampaikan tuntutan pencabutan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, di mana keputusan tersebut mengenai P3K paruh waktu yang dinilai sangat merugikan para honorer R2 dan R3. Selanjutnya, dari hasil audiensi tersebut didapatkan hasil berupa kesimpulan, sementara untuk kemudian disampaikan pada seluruh peserta aksi. Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Neti Prasetyani selaku Ketua BAM DPR RI, serta turut hadir juga sejumlah anggota DPR RI yang lain. Akan tetapi, dari hasil rapat audiensi tersebut, para honorer kembali dihadapkan pada kesimpulan yang tidak membawa titik terang. Pasalnya, disimpulkan jika tuntutan honorer R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tidak dapat dilakukan secepatnya, apalagi dalam hari itu juga.
Untuk itu, Neti Prasetyani kemudian meminta waktu kepada para honorer agar bisa melanjutkan proses penyelesaian tuntutan tersebut bersama pemerintah dan komisi yang terkait. Menyadari bahwa kesimpulan tersebut tentu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para honorer, Neti kemudian meminta agar honorer tidak meragukan komitmen yang sedang diupayakan. "Jangan meragukan komitmen kami," ujar Neti dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen. Neti kemudian menjelaskan apa saja yang akan dilakukan untuk melanjutkan penyelesaian tuntutan dari para honorer tersebut. "Jadi, insya Allah kita coba untuk mengurai kembali di mana obesitas regulasi ini terjadi. Apa yang harus direvisi, apa yang harus dilakukan itu perlu waktu," terangnya lagi. Bahkan anggota BAM DPR RI yaitu Muharis menegaskan bahwa untuk mewujudkan aspirasi dari honorer R2 dan R3 tersebut tidak bisa serta-merta selesai atau simsalabim. "Tentu saja tidak bisa simsalabim pagi ini siang hari ini," ungkap beliau. Jadi untuk para tenaga honorer R2 dan R3 nampaknya harus bersabar lagi, karena sekarang menunggu upaya dari BAM DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu terutama masalah penolakan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi dimohon tenaga honorer R2 dan R3 sekali lagi bersabar. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer R2 dan R3 terkait dengan pengalihan status menjadi P3K penuh waktu, yaitu honorer R2 dan R3 gigit jari. Soal tuntutan tolak P3K paruh waktu, BAM DPR RI bilang begini, tidak bisa simsalabim. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.